Ini 25 April 2025, balik dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini membentuk base yang sangat amat baik. Kenapa saya bilang sangat amat baik? Karena butuh banget kita adanya base tersebut. Tanpa adanya base tersebut, tanpa adanya base seperti ini, kita hanya akan melihat pergerakan dari gold yang terus-menerus mengalami bullish momentum. Jadi sangat amat menyulitkan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan up, drop, ketahan, dan dia mulai kayak memperlambat. Menurut saya ini mulailah menunggu data NFP bulan depan, menurut saya. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high, previous daily low, ini 3367 adalah previous daily high, dan previous daily low-nya dia adalah ya sebenarnya dia Marubozu sih sebenarnya. Which is dia opennya langsung naik tanpa ada bikin yang lebih bawah daripada area tersebut, yaitu di 3288 ya. 3288. Jadi untuk sekarang pembentukannya teman-teman bisa perhatikan ini liquidity-nya sudah grabbing the highest level. Previous daily high-nya sudah dimakan 3367 tadi, dan sekarang ini harga ada di 3345. Menurut saya akan melambat pergerakannya. Jadi mungkin closingannya juga paling sideways aja, either dia ngeretest lagi atas atau bahkan ke bawah. Tidak yang kayak signifikan mungkin drop satu begini nih contohnya. Tidak yang sesignifikan ini menurut saya ya. Jadi nggak langsung turun sebesar ini. Atau misalnya dia naik sesignifikan yang sebelah kiri ini, jadi dia makan sampai all time high ini. Menurut saya sih enggak. Menurut saya. Kenapa? Karena tadi teman-teman, perlambatan ini kita sudah bisa perkirakan. Sama seperti perlambatan terjadi di sebelah sini, perlambatan di sebelah sini. Sebelum nanti dia impuls, nahan dikit, impuls. Nah ini kan mulai ada perlambatan. Sellernya kuat tapi buyernya tetap mempertahankan. Jadi kita bisa patok atau bisa perhatikan this level sebagai salah satu area base barunya. Mungkin minggu depan tidak akan segila minggu ini. Ya, jadi tidak akan terlalu volatile seperti minggu ini. Dan menurut saya itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena memang market sudah mulai merespon dengan baik, dan juga tidak banyak berita-berita yang agak-agak aneh dari dunianya Trump dengan Xi Jinping. Now, kita balik ke Wanda kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya di naked chart-nya. Basically dalam naked chart ini teman-teman sekalian bisa perhatikan ya bahwa panjang banget tailsnya. Ini tailsnya mulai aneh-aneh. Ada tail yang panjang bawah, ini sendiri panjang atas banget, ini jadi doji, ini panjang bawah dan lain sebagainya. Artinya volatile, really volatile. Dan karena volatilitas yang sangat amat signifikan tersebut, kita perlu menunggu terlebih dahulu teman-teman untuk mengetahui what's the next move yang bisa kita manfaatkan. Tapi sekarang teman-teman perhatikan ya, di sini drop signifikan, baru dari rebound kembali, tertahan lama. So there's actually a base sideways yang bisa kita manfaatkan untuk tektokan atas bawah sampai akhirnya dia breakout salah satu key levelnya. Sekarang kita akan masuk di H1, tempat kita menjalankan trade-nya kita. Saya akan hapus beberapa yang sudah terbentuk. Kenapa? Ya tentu untuk memudahkan teman-teman. Untuk level buy masih di bawah ini yang belum dimakan. Ini gap yang kebentuk, jadi menurut saya masih better buat saya pertahankan levelnya di sana. Now kita ngomongin sell-nya dulu. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau misalnya saya ganti jadi garis, it's actually like this, right? Seperti ini sebenarnya. Kenapa saya gambarkan seperti itu? Kalian bisa ngeliat di sini drop, up, ketahan, drop. Ini berhasil break, tapi dia diturunkan. Jadi ini teman-teman perhatikan satu candlestick naik, dibalas satu candlestick turun sama bentuknya. Kenapa saya bilang ini penting untuk diperhatikan? Jawabannya sederhana, karena kalau misalnya dia berhasil break with a strong momentum, ini confirm yang namanya double bottom. Jadi ini bottom satu, ini bottom satu, dan kalian bisa ngeliat bahwa ini squeezing. Ya, squeezing. Jadi dia bikinnya equal high, ya high-nya equal this one. Tapi lower-nya higher, jadi higher low. Jadi this one is it gonna be a potential kalau misalnya dia berhasil break bisa go for a bullish momentum? Yes. Dan kalau misalnya dia drop bawah bisa juga drop for a bearish momentum, jawabannya juga iya. Makanya saya bilang tadi ini lagi bikin base dan squeezing really hard. Ya, saya akan patok two of this level which is 3362 3360 nanti. Ini kalau misalnya yang lebih atasnya nanti ini kita bahasnya next saja. Ya. So, saya akan patok di sini dulu. Kenapa? Deket ini 3362. Saya ganti warnanya jadi ini, dan below levelnya 3360. Ya, this is gonna be the level atau area yang mungkin saya akan bukan pertimbangkan malah, yang akan saya jadikan area sell high risk-nya saya. 3362, 3360. Ini satu sama yang paling atas ini sih sebenarnya bisa. Cuman menurut saya kalau misalnya memang nanti momentumnya masuk, anggap dari sini terus dia bullish momentum, pasti ini bakal di sweep habis. Dan next stopnya 3380, 3378. So itu aja sih menurut saya untuk sell terdekat 3360, 3362, 3378, 3380. Ya dengan sell high risk, medium risk tetap sama 3400, 3402.
Now kita ngomongin beberapa level di bawahnya. Kalau misalnya kita ngomongin pergerakan yang signifikan seperti ini, kita perlu melihat untuk juga potential buy levelnya. Ini menarik teman-teman diperhatikan, sorry. This one saya marking dulu di sini dan saya marking yang paling bawah ini. Dah. Kenapa nih saya bilang menarik diperhatikan? Karena volatile-nya nahan lama banget. Kalian lihat di sini dia drop, baru dia nge-retest sekali, makan, nggak berhasil break, dia drop lagi, nge-retest bawah, dia naik lagi ke atas, nggak berhasil break, terus sampai akhirnya dihajar satu candlestick, drop, nge-retest lagi, tunggu sampai impuls baru dia lanjut bullish. Jadi menurut saya level ini volatilitasnya tinggi banget, menarik buat kita perhatikan dan menarik buat kita jadikan patokan untuk area entry, yaitu di 3345 ini ya, 3345. Saya pasin aja. Nah, 3335 sampai ke 3337. Ya, so this is the next level yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan sebagai area buy on high risk. Ini saya akan turunkan lagi ke level di bawahnya. Jadi sekarang confirm, 3316. Biar saya pasin dulu. Nah, jadi dua zona sell teratas 3360, 3362 selama 3360 nggak di breakout dia 1, ini high risk. 3378, 3380 selama 3378 tidak di breakout dia 1, itu high risk juga. 3400, 3402 itu medium risk. Untuk buy levelnya 3337, 3335 selama 3337 tidak di breakout dia 1, dan 3318, 3316 selama 3318 tidak di breakout di H1. Selebihnya ya tentu ini adalah zona yang kemarin kita bahas. Oke. Apakah kita bisa ngeliat level-level yang lebih rendah? Menurut saya enggak sih. Kalau buy paling dekat dia bakal nge-retest within this one. Jadi menurut saya ini bisa sebagai patokan saja. Kalau misalnya kita ngomongin M5, within M5 nothing much, nggak ada juga. Ya paling dia geraknya sekitaran ini ya teman-teman. Ini dropping ya kan. Jadi kalau nanti dia nge-retestnya within this one. Kalau misalnya dia rebound kembali, ya paling dia reboundnya balik untuk nge-retest di atas ini, 50-an ini. Ya paling nanti aja lah saya untuk abuse-nya. Tapi menarik sih. Karena ini nggak di breakout dari tadi. Ini nggak berhasil dia breakout dari tadi. Saya ganti merah dulu. Iya, 3354, 3352 ini dia nggak berhasil breakout dari tadi. Dia naik nggak break, dia naik nggak break, dia naik nggak break, dia usah naik sekali lagi nge-retest dan tidak break. Ini bagus buat scalping. Oke sih. Berarti ada satu area sell scalping ya. Supply zone minor ini 3352, 3354. Udah. So that's all from me. Menurut saya ini adalah level yang terbaik. Kalau misalnya kita tarik dari Fibonacci retracement, anggap from this one ini adalah swing low-nya, kita tarik sampai dia ngambil highest-nya 618 sebenarnya ada di 3331. Ya, which is agak lebih bawah lagi daripada 3337, 3335, but that's fine. 79-nya di 3320, kita ngambilnya jauh lebih bawahnya lagi karena kita ngambilnya di 3318, which is juga sama aja sih sebenarnya dari order block below this level. Ya, jadi menurut saya that's actually enough. Kita bisa tunggu dan kita bisa patokan level tersebut untuk kita tradingkan. Bagi teman-teman publik jangan khawatir ya, karena hari ini Jumat Berkah, jadi pasti saya akan share mappingan ini secara gratis yang biasanya eksklusif dan privilege-nya si Growcount, saya juga akan share secara gratis ke grup publik. Bagi teman-teman Growcount ya tinggal ditunggu saja nanti untuk uploadan saya di YouTube dan juga untuk mappingan ini di dalam grup. Thank you.